Nah, jadi video kali ini Mama mau tunjukin gimana caranya Mama mencatat semua pengeluaran keuangan Mama ya, teman-teman. Jadi ini udah beberapa hari dari tanggal gajian. Jadi Mama baru sempet nih buat videonya. Jadi ini langsung aja ya, teman-teman. Mama mau tunjukin caranya gimana. Jadi ikutin terus ya video Mama. Nah, jadi untuk pertama itu biasanya Mama baca lagi ya teman-teman, pos yang Mama buat itu apa aja. Terus juga untuk nominalnya itu berapa-berapa gitu loh teman-teman. Jadi biar Mama lebih mudah aja buat mencatat. Nah, ini untuk struk-struk belanjaannya udah Mama kumpulin. Jadi ini termasuk belanja bulanan, beli susu dan keperluan yang lain ya teman-teman. Nah, jadi ini Mama baru ingat, Mama ada salah menuliskan salah satu pos alokasi gajinya. Jadi untuk Pampers dan susu ini seharusnya Mama tambahin juga untuk biaya pembelian tofu ya. Nah, jadi karena belum ditulis, ini langsung aja Mama tambahin untuk pembelian tofu. Jadi untuk nominalnya itu 700.000 ya teman-teman untuk 3 barang. Nah, ini Mama juga lagi baca sama lagi cek gitu untuk struk belanjaannya. Jadi biasanya sebelum Mama catat di halaman kemana perginya uangku, untuk struknya ini Mama cek dulu satu-satu. Jadi biar lebih mudah, terus lebih rapi aja nih pas Mama tulis. Jadi untuk struknya ini biasanya suka Mama urutin dulu untuk tanggalnya tanggal berapa, dari tanggal awal pembelian sampai tanggal yang terbaru ya, maksudnya sampai hari terakhir yang Mama belanja gitu. Jadi biar enak aja nih teman-teman ngelihatnya. Nah, jadi ini Mama lagi cek struk belanja susu gitu. Untuk susu sekarang si bule nggak pakai susu formula gitu ya teman-teman. Jadi dia minumnya itu susu UHT yang ultra mini. Jadi ini Mama belinya kemarin 4 kardus gitu. Jadi itu biasanya untuk 1 bulan cukup. Tapi kalau misalnya memang masih kurang, nanti biasanya Mama beli buat beberapa hari aja sampai tanggal gajian gitu. Nah, ini jadi langsung aja mau Mama pindahin ke halaman kemana perginya uangku. Jadi yang pertama di sini Mama mau tulis dulu pakai pensil ya teman-teman. Jadi biar nggak salah gitu. Jadi untuk yang pertama nih transaksinya yang Mama catat itu tanggal 26 ya teman-teman. Jadi di sini langsung aja Mama buat tanggal 26 bulan 1 itu pembelian susu sebesar 388.000. Nah, lanjut ini struk belanja bulanan. Jadi Mama itu belanjanya tanggal 27 bulan 1. Jadi di sini nanti langsung aja Mama tulis untuk belanja bulanannya itu Mama buat keterangannya grocery ya teman-teman. Jadi Mama tulis tanggal 27 bulan 1 grocery-nya itu 515.000. Nah, jadi di sini karena ujungnya itu 466, jadi Mama buletin aja ya, jadi 515.000. Jadi biar enak gitu buat dihitung. Terus lanjut ini untuk pembelian pampersnya ini tanggal 28, untuk totalnya 233.000 ya teman-teman. Nah, terus untuk tanggal 28 Mama juga beli galon, terus beli gas, beras sama telur ya, teman-teman. Jadi di sini untuk struknya itu kecampur sama belanjaan papanya si bule. Jadi ini Mama mau tandain dulu nih barang apa aja yang Mama beli ya, teman-teman. Jadi di sini yang Mama tandain galon, gas, beras, sama ada telur juga nih 1 kilo. Nih.
Jadi yang untuk telur ini emang nggak masuk di belanja bulanan gitu ya teman-teman. Jadi untuk posnya memang nggak mama catet, di luar dari pos alokasi yang udah mama catet sebelumnya. Nah untuk 3 barang itu belanjaan papanya bule, jadi itu nggak mama hitung ya teman-teman. Jadi ini mama mau totalin aja nih untuk belanjaan yang mama beli. Terus untuk tanggal 28 mama juga ada beli tofu gitu. Jadi beli tofunya itu 20 potong. Untuk nominalnya 104.000. Jadi ini langsung mama catat juga ya teman-teman. Nah ini udah selesai semua mama catet. Jadi ini mau mama tebelin dulu nih pakai pena. Jadi biar tadi nggak salah, jadi mama tulis pakai pensil dulu ya teman-teman. Nah karena ini udah selesai, udah bener untuk tulisannya, baru mama tebelin pakai pena. Jadi gitu ya teman-teman, biar gak banyak coretan gitu. Nah lanjut, ini mama mau jelasin. Jadi untuk perinciannya, terus untuk perhitungannya itu gimana. Jadi untuk susu anak, terus untuk pampers dan untuk tofu, di sini kan budgetnya mama buat 700.000 ya teman-teman. Nah tapi itu setelah mama total untuk ketiga barang itu nominalnya itu over budget. Jadi totalnya itu 725.000. Jadi dari budget yang mama tentuin itu kelebihan 25.000. Nah jadi ini mama catat dulu untuk kelebihannya 25.000 ya teman-teman. Nah jadi ini mama hitungnya masih manual gitu, soalnya mama nggak punya kalkulator. Terus mau hitung dari HP juga, HP-nya dipakai buat nge-record. Jadi maaf ya teman-teman untuk hitungannya agak lama, soalnya udah lama nih mama nggak hitung manual kayak gini. Jadi agak sedikit lemot gitu. Nah terus lanjut untuk pengeluaran belanja bulanan juga mama catet. Jadi dari budgetnya yang 500.000, ternyata untuk total belanjaannya itu kelebihan 15.000 ya teman-teman. Nah jadi ini untuk nominal 15.000 nya juga mama catet dulu. Jadi nanti mama jelasin untuk kelebihannya itu mama ambil uangnya dari mana. Nah ini untuk pengeluaran galon, gas dan beras juga mama totalin. Jadi untuk ketiga item barang itu nominalnya 100.000 ya teman-teman. Nah ini udah selesai semua mama catatnya. Jadi di sini mama mau jelasin dulu nih untuk sisa dana yang ada di rekening ya teman-teman. Jadi pertama kali mama terima transferan itu di rekening A sebesar 5 juta rupiah. Nah terus untuk 2 jutanya itu langsung mama tabung, mama pisahin ke rekening B. Jadi di rekening A itu masih ada dana sekitar 3 juta rupiah ya teman-teman. Nah jadi untuk uang 3 juta itu yang harus mama bagi-bagi untuk pengeluaran selama 1 bulan. Jadi untuk total pengeluarannya itu untuk selama 1 bulan ya teman-teman, udah mama hitung-hitung. Jadi seluruhnya itu 2.800.000. Nah jadi ini mama kurangin dulu untuk sisa rekening A sebesar 3 juta, dikurangin total keseluruhan pos yang mama buat itu 2.800.000. Itu termasuk dengan dana token ya teman-teman. Jadi yang ada di rekening A itu sisanya sebesar 200.000 rupiah. Nah jadi untuk 200.000 ini itu uang maksudnya uang yang bisa mama pakai buat apa aja ya teman-teman. Jadi seandainya ada sesuatu yang kurang, jadi mama ambilnya dari uang 200.000 itu.
Nah, jadi untuk belanja susu dan lain-lain, Mama kan budgetnya kelebihan 25.000 ya teman-teman. Jadi karena itu Mama belanjanya nggak cash, jadi langsung aja itu Mama anggap udah kepotong dari sisa dana yang ada di rekening A. Jadi untuk di catatannya ini Mama buat manual aja. Untuk sisa dana yang 200.000 yang free tadi itu Mama kurangin 25.000. Jadi untuk dana yang bisa Mama pakai suka-suka itu 175.000. Nah, untuk grocery atau belanja bulanan Mama juga kelebihan 15.000. Jadi Mama kurangin lagi 15.000 ya, teman-teman. Nah, jadi untuk dana di rekening A itu yang bebas mau Mama pakai buat apa aja itu sebesar 160.000. Nah, jadi gitu ya teman-teman untuk perhitungannya. Nah, jadi untuk di tanggal 26 Mama juga udah catat di weekly tracker itu Mama ada pembelian token listrik sebesar 100.000 ya teman-teman. Nah, jadi untuk di kertas coretannya ini mau Mama rinciin juga biar lebih jelas. Jadi untuk sisa token yang ada di rekening A itu masih 300.000 ya teman-teman. Untuk rinciannya itu ini udah Mama tulis juga. Jadi 400.000 itu dana yang udah Mama siapkan untuk token ya teman-teman. Karena Mama beli tokennya itu nggak cash, jadi langsung dari m-banking gitu. Jadi itu Mama anggap aja udah berkurang ya 100.000. Jadi totalnya masih ada 300.000. Nah, jadi karena di rekening A itu tercampur atau tergabung dengan uang 160.000. Jadi dana keseluruhan yang ada di rekening A itu 460.000 ya teman-teman. Tapi untuk total ujungnya itu nggak bulat 460.000 kosong-kosong gitu ya teman-teman. Karena untuk belanja bulanannya itu Mama ada kelebihan ujungnya 466 perak. Jadi di rekening Mama masih 460.000 lebih gitu. Nah, jadi gitu ya untuk rinciannya kurang lebih sama ya teman-teman, untuk penjabaran yang Mama buat sama yang ada di rekening Mama. Nah, lanjut ini Mama mau pindahin juga nih catatan yang belanja galon gas dan beras di halaman weekly tracker. Jadi di sini langsung Mama tulis aja itu untuk tanggalnya sama untuk nominalnya ya teman-teman. Terus untuk belanja sayur mingguan ini juga Mama catat ya tanggalnya. Jadi tanggal 29 Januari itu pengeluarannya 100.000 ya teman-teman. Nah, terus ini Mama mau cek juga untuk uang jaga-jaga yang Mama simpan di dompet, untuk nominalnya berkurang berapa. Jadi Mama gagal 2 kali untuk no spend challenge-nya. Jadi ini untuk uangnya masih sisa 115.000 ya teman-teman dari totalnya 200.000 yang Mama simpen. Nah, jadi ini Mama mau tulis juga nih untuk pengeluaran uang jaga-jaganya itu Mama gunain buat apa aja. Jadi waktu tanggal 27 Januari itu Mama ada 3 transaksi. Jadi waktu pagi-paginya itu Mama beli nasi uduk 20.000. Terus untuk malamnya Mama beli nasi goreng 15.000 itu pas Mama selesai belanja bulanan ya teman-teman. Terus habis belanja bulanan Mama mampir sebentar ke apotik buat beli masker sama obat gitu untuk nominalnya 30.000. Nah, terus di tanggal 31 kemarin itu Mama jajan lagi, beli sarapan lagi itu 20.000.
Jadi untuk total pengeluarannya pas 85.000 ya teman-teman. Jadi untuk sisa uangnya sama kayak yang di dompet, masih ada 115.000. Nah lanjut, ini mama mau catat dulu di halaman no spend challenge-nya. Jadi karena mama itu gagal untuk menahan diri buat nggak jajan, jadi ini untuk tanggal 27 sama tanggal 31-nya mama tandain tanda silang gitu ya teman-teman. Itu maksudnya mama gagal, jadi mama tandain aja tuh di tanggal 27 sama 31-nya. Jadi karena mama hilaf mama jajan gitu, jadi ya udah deh, nggak apa-apa nih, berarti udah 2 kali ya teman-teman mama gagal di tantangan no spend challenge-nya. Nah itu untuk kolom tanggalnya udah mama silang 2 kali. Terus keterangannya mau mama tulis di kolom note-nya itu tanggal dan nominal ya teman-teman. Jadi tanggal 27 dan tanggal 31 nominalnya 85.000. Nanti untuk rinciannya bisa langsung mama cek aja atau mama lihat di halaman kemana perginya uangku. Nah lanjut ke bagian yang paling menyenangkan buat mama, yaitu hitung uang. Jadi ini mama lagi cek untuk sisa uang yang ada di amplop plastiknya. Jadi untuk belanja sayur itu masih ada dananya 300.000 ya teman-teman. Jadi udah mama pakai 100.000 untuk belanja sayur mingguan. Nah terus untuk uang jajannya si bule itu kepake juga 15.000. Jadi di amplop plastiknya ini masih ada 185.000. Jadi si bulenya kemarin itu beli roti tawar gitu, harganya 15.000. Jadi nanti mau mama catat juga di halaman kemana perginya uangku untuk belanjaan si bule. Jadi ini untuk dananya masih ada 185.000 ya teman-teman. Nah terus untuk di amplop gas galon sama beras ini masih ada 200.000. Tadi juga udah mama catet itu kepake 100.000 ya teman-teman. Tuh jadi enak ya, bagian terakhirnya itu kita hitung-hitung uang gitu. Tapi ini udah ada bagiannya, jadi nggak boleh dipakai sembarangan. Jadi udah sesuai sama catatan ya teman-teman. Nah terus di lembaran terakhirnya itu ada struk belanjaan. Jadi semua struk yang mama cek tadi itu, ini yang hasil belanjaan bulanan dan belanjaan keperluan yang lain itu mama simpen di sini ya teman-teman. Jadi mama itu suka ngumpulin struk-struk belanjaan. Jadi nanti pas tanggal gajian berikutnya itu baru mama keluarin lagi. Jadi biar mama bisa sambil cek ulang gitu. Nah ini mama catat juga nih pengeluaran jajan si bule sebesar 15.000 di halaman kemana perginya uangku ya teman-teman. Nah terus ini untuk uang yang jaga-jaga tadi mau mama simpan lagi ya teman-teman. Jadi untuk 100.000-nya emang sengaja mama lipat kecil biar nggak kelihatan, biar nggak cepat kepake gitu. Nah jadi ini udah mama catat semua gitu sampai per tanggal hari ini mama belanja gitu ya teman-teman. Jadi untuk di halaman no spend challenge-nya mama udah gagal 2 kali di tanggal 27 sama tanggal 31. Ya semoga aja untuk hari berikutnya mama nggak gagal lagi. Terus ini juga untuk halaman kemana perginya uangku, transaksinya juga udah mama catat semua. Terus tanggal
item sama nominalnya juga udah mama catet, terus udah mama hitung, nggak ada selisih. Nah, untuk di weekly trackernya juga udah mama tulis semua, itu pengeluaran token, terus galon gas sama beras, sama belanja sayur mingguan ya teman-teman. Nah, terus juga ini untuk uangnya juga udah sama nominalnya dengan yang mama catet, jadi udah nggak ada selisih. Terus cara penyimpanannya juga udah sesuai ya teman-teman. Jadi kalaupun seandainya ada yang hilang atau uangnya berkurang, pasti mama tahu nih kemana uangnya. Nah, terus untuk kertas yang coretan tadi ini mau mama simpan aja, mama gabungin sama amplop plastik struk belanjaan. Jadi nanti kalau misalnya mama mau catet-catet lagi, jadi mama udah ada perhitungan sebelumnya ya teman-teman. Jadi biar nggak lupa gitu. Nah, sekian dulu ya teman-teman video tentang keuangan mama. Semoga videonya bermanfaat dan bisa juga menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Terus semoga mama nggak gagal lagi di tantangan no spend challenge-nya. Sampai ketemu lagi ya di video mama selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.